Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, mari sama-sama kita awali majelis kita hari ini dengan umur Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada kita semua, keluarga kita, saudara kita, orang-orang dekat kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Al-Fatihah ini mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga zahir dan batin kita ala dirinya wa ala kulli ni'matin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sallallahu alaihi wasallam sama-sama kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak para jemaah sekalian, alhamdulillah kita bisa duduk di majelis ini. Walaupun mungkin musim donasi ini sudah konon katanya sudah semakin banyak yang terinfeksi. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, karena walaupun kita sembunyi dalam rumah, meskipun ada tanda tanda, maka yang kita lakukan adalah menghubungkan antara iman Islam dengan ihsan. Iman yang merupakan proses berpikir, proses batiniah. Islam yang menjadi praktek lapangan, dan ihsan itu menyatukan antara kedua aspek tersebut. Iman dan Islam itu kalau tidak dibarengi dengan ihsan yang baik, maka akan sulit untuk bisa dirasakan nikmatnya. Salah satu cara kita untuk bisa menyatukan dua hal itu, kata para ulama, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan berbanyak zikir, banyak-banyak zikir. Mungkin dengan membaca Quran, mungkin juga dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Saya sekali lagi mengajak kita semua untuk membiasakan diri. Apa-apa orang tidak mengangkat tasbih sekali, karena saya berkeyakinan kalau yang kita pegang tasbih pasti kita baca zikir. Tapi kalau yang kita pegang HP, yang kita pegang WA, Facebook, Instagram, mungkin dulu boleh komentar. Mungkin komentar yang positif bisa jadi komentar yang negatif. Mungkin yang kita baca juga hal yang positif, mungkin juga hal yang negatif. Tapi kalau kita pegang tasbih, hanya satu kemungkinan, yaitu kita mengucapkan kalimat zikir. Terlepas dari apakah hati kita sudah bisa langsung sambung atau tidak, itu tidak urusan. Proses yang berjalan yang akan memberikan makna dalam mengenai. Baik bapak-bapak yang saya muliakan, sesuai dengan yang tadi saya informasikan di WA, walaupun pendek kalimatnya, kalau tak banyak-banyak, kalau buka dan punya informasi tak buka lagi kalimatnya. Nanti jawab takutnya kayak ada yang berkomentar, tak usah lah, kaki tangkap
proyektif ya. Lihat baca, mudah-mudahan tidak, insyaallah. Temanya mungkin terkait dengan ada satu riwayat hadisul ifki. Hadisul ifki itu, hadis itu artinya cerita. Ifki itu dusta. Kita dusta. Kalau bahasa sekarangnya berita hoax. Berita hoax. Kita awali dengan membaca satu ayat. Lalu sebenarnya ayat sesudahnya itu masih merupakan lanjutan dari kisah itu, yaitu di surah An-Nur ayat ke-11 awal membaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Bapak, di dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW itu salah satu yang menjadi problem, yang menjadi ganjalan perjuangan Nabi itu adalah perilaku dari orang-orang munafik. Perilaku orang-orang munafik. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan pula kita mudah ngomong kaum munafik, karena kalau kita ambil dalam makna yang umumnya, maka mungkin masing-masing kita punya gambar sifat nifak, itu punya gambar sifatnya nifak, orangnya munafik. Ganjalan perjuangan Nabi diantaranya adalah datang dari orang munafik. Salah satu yang paling tersohor dari yang munafik di masa Rasulullah SAW itu ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan salah, ada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu Qur'an Akbarul Qur'an, Akbarul Qur'an, Qori yang paling bagus diantaranya adalah Ubay bin Ka'ab. Tapi kalau Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah pembesarnya orang-orang munafik di Madinah. Dia Islam, masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Karena nyingok orang Madinah masuk Islam. Kenapa dia membenci Rasulullah? Nah, ini mungkin perlu kita belajar sejarahnya. Kenapa dia membenci Nabi? Karena sebelum Nabi hijrah, Madinah itu ada dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Dua suku ini perang terus, berlaku gara-gara selalu dikompor-kompori oleh orang-orang Yahudi Madinah. Jadi memang Yahudi dari zaman dulu memang tukang kompor bocor dari mana-mana silam, mengadu domba Aus dengan Khazraj. Di antara tokoh yang cemerlang di masa itu, yang berhasil meredam permusuhan antara Aus dan Khazraj ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka karena dia berhasil meredam permusuhan itu, rencananya Abdullah bin Ubay bin Salul ini akan diangkat menjadi pemimpin Madinah. Jadi nak diangkat jadi raja Madinah. Tapi ternyata belum lagi sempat dilantik. Mungkin DPR masih sidang kan? Belum sempat dilantik, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah menyatakan keislamannya. Yang paling berpengaruh di Madinah dan menyatukan seluruh elemen yang ada di Madinah itu adalah Rasulullah SAW. Maka beliau yang menjadi pemimpin masyarakat Madinah kala itu. Oleh karena dia umum jadi pemimpin tadi, itulah lagi membuat dia dengan Nabi dendam, tapi tak berani mengungkapkan itu secara terang-terangan karena sudah hidup di komunitasnya orang-orang yang beriman. Maka untuk menyembunyikan itu dia bagaimana? Masuk Islam juga, bersyahadat juga, tetapi selalu melakukan intrik, selalu membuat hal-hal yang
menyudutkan Rasulullah SAW. Banyak cerita kemunafikan dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Saking munafiknya sampai-sampai anaknya itu semuanya muslim. Salah satu namanya adalah Umar, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya masih Abdullah. Ada digelari dipanggil dengan nama Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena dibuat dia dengan gaya paknya munafik. Jadi dia sampai menawarkan diri, ya Rasulullah, kalau kau mengizinkan untuk membunuh bapak kegelaku yang menggal tubuhnya, aku baik membunuh. Apa kata Rasulullah? Tak boleh, jangan. Selagi dia masih ada bersama kita, maka kau harus berbuat baik kepada orang tua. Itu sebuah pelajaran bagi kita. Seperti apapun jeleknya orang tua, maka dia tetap adalah orang tua kita, punya hak kita untuk menghakiminya. Bapak yang kami muliakan, ada satu perbuatan dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang sangat-sangat membuat menderita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pada tahun ke-5 Hijrah, menurut riwayat, Rasulullah bersama para sahabat itu berperang atau menyerang Bani Mustalik namanya. Bani Mustalik ini hidup di antara kota Madinah ke Mekah, tapi lebih dekat ke arah Mekah. Singkat cerita, Nabi setelah menyerang Bani Mustalik ini balik lagi ke Madinah. Kebiasaan Rasulullah itu setiap akan melakukan perjalanan jauh, Nabi selalu mengundi di antara istri-istri beliau itu siapa yang diajak undi. Nah, waktu peperangan dengan Bani Mustalik ini, ketika diundi, yang keluar namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Sayyidah Aisyah yang diangkat dengan menggunakan yang pecah rumah di Pulau Ortoy, betul-betul rapat. Kalau bahasanya haudaj, jadi bentuknya sekarang pun masih kayak. Jadi dia kalau di film-film kan ada ponok di pucuk punuknya betul. Sehingga Aisyah ini masuk di situ, di bawah, diangkat di atas itu dan berjalan. Tidak terlihat oleh para sahabat yang lain karena memang ketika itu sudah ada perintah bagi perempuan itu untuk berhijab. Pulang dari peperangan dengan Bani Mustalik itu, Ibunda Aisyah ini bersama rombongan istirahat. Perjalanannya lama, sehari semalam lebih berjalan kaki dan naik motor. Istirahatlah pasukan Rasulullah ini di satu tempat. Ketika sedang istirahat tadi, Ibunda Aisyah ini datang keinginan untuk buang hajat. Karena dulu belum ada WC ya, jadi tempat buang hajatnya jauh. Ibunda Aisyah keluar dari tempat duduknya tadi, buang hajat. Selesai buang hajat, beliau balik. Begitulah mendekati tempat untonya tadi, ternyata kalung yang beliau pakai tidak nyampak. Maka Bunda Aisyah balik lagi nuntut kalungnya yang tumbang tadi. Beliau cari itu dan lama mencari itu. Begitu balik lagi ke lokasi di mana tempat beristirahat tadi, bukan berangkat, tinggal lagi. Bunda Aisyah ini ketinggal oleh pasukan mereka. Malamnya, oleh karena beliau berkesimpulan andaikan kaki uang ketuk yang dia katek di dalam tambu tadi kan, pasti uang akan pulang. Maka Bunda Aisyah tak kemana-mana, mantap di situ lah. Beliau berbaring dan tertidur. Orang yang mengangkat tambu Sayyidah Aisyah itu tidak tahu kalau Bunda Aisyah itu belum masuk ke dalam. Kenapa? Karena pada masa itu kata para ulama, perempuan
seperti ala kadar juga. Jadi tubuhnya ramping, tidak kuat. Mungkin kalau bahasa orang sekarang itu apa namanya ideal. Nah, kalau bebannya mungkin sampai spikul pasti ketui ya. Begitu diangkat sesuai AC. Bisa bukannya. Oleh karena ini ringan tadi, yang angkat besar sedikit, jadi tidak terasa. Diangkat, tanggung tadi dia terletakkan di atas orang untuk berjalan. Tak ketui kalau penumpangnya tidak ketui. Maka berbaring Ibunda Aisyah di situ tertidur Ibunda Aisyah. Ketika menjelang pagi dan mengatakan sudah mulai terang, beliau masih tertidur. Salah seorang sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk berjalan di belakang, tugasnya untuk memeriksa tempat yang disinggahi oleh kaum muslimin, jangan sampai ada barang yang kejadian. Jadi dia memang sengaja berangkat belakangan. Namanya Sofwan bin Mu'attal. Dia datang, begitu dia sampai ke situ, di tinggulnya ada bayangan hitam seperti orang lagi berbaring. Didekati oleh Sofwan. Begitu dijenguknya, karena jilbab Ibunda Aisyah tadi dipakai untuk api, terlihat wajahnya. Dan Sofwan pernah berjumpa dengan Ibunda Aisyah sebelum ada perintah untuk pakai hijab, pakai cadar. Dikenalinya ternyata yang berbaring tertidur tadi adalah Ibunda Aisyah. Satu kalimat yang keluar dari mulut Sofwan, dan kata Ibunda Aisyah dalam riwayat beliau, saya tidak mendengar ada kalimat lain yang keluar dari mulut Sofwan bin Mu'attal kecuali satu kalimat itu. Begitu dia terjenguk dengan yang tergolek dari ternyata Ibunda Aisyah, keluar dari mulut dia dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Refleks kalimat itu keluar, dan ketika kalimat itu terucap, Ibunda Aisyah kena tidur dari bangun. Begitu bangun di jenguknya ada Sofwan bin Mu'attal. Langsung beliau menutup hijabnya lagi. Dan Sofwan bin Mu'attal tidak ngomong apapun, sepatah apapun ngomong kecuali kalimat tadi. Beliau menundukkan ontanya, mempersilakan Ibunda Aisyah naik ke onta tadi. Dia berjalan, dituntun onta tadi, mengejar pasukan Rasulullah yang sudah berjalan duluan, yang meninggal mereka. Tapi karena waktu jedahnya sudah lama, itu tidak terkejar, kecuali sudah siang. Nah, sepanjang perjalanan orang melihat Ibunda Aisyah di atas onta, Sofwan ini menuntun onta. Maka disitulah mulai bermain gosip. Nah, gosip mulai muncul ketika melihat Ibunda Aisyah bersama Sofwan tadi, mulailah bisik-bisik tetangga tadi. Ada yang membuat isu bahwa Ibunda Aisyah sudah melakukan perselingkuhan dengan Sofwan bin Mu'attal. Itu dahsyatnya luar biasa. Siapa yang menghembuskan isu itu? Yang menghembuskan isu itu adalah seperti di ayat ini, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Orang yang membawa berita dusta itu usbatun minkum, adalah bagian dari kalian sendiri. Usbatun minkum. Siapa itu? Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia kumpus-kumpuskan cerita itu. Tapi Ibunda Aisyah tidak tahu, tidak dengar dengan gosip wakil pun tidak tahu dia. Pulang dari peperangan dengan Bani Mustalik tadi, balik lagi ke Madinah. Ibunda Aisyah ini sakit. Ketika beliau sedang sakit, beliau melihat perubahan sikap Rasulullah SAW yang selama ini perhatian kok jadi aju-aju, jadi cuek. Nah, mungkin itulah bapak-bapak ya. Kapan lagi tak akal itu aju-aju ya. Masih mending itu. Ada yang kalau tak akal itu ngapok, ada yang ngapok. Aju-aju. Padahal Rasulullah tidak pernah, kata Ibunda Aisyah, beliau sangat-sangat sayang kepada saya. Perhatian yang luar biasa kepada Sayyidah Aisyah. Tapi kok tiba-tiba berubah? Padahal posisinya Sayyidah Aisyah dan sakit, lagi demam. Nabi itu datang dan cuma sekedar bertanya, namanya kabar. Dia itu sudah. Yang merawatnya ibunya, istrinya Abu Bakar, umatnya Aisyah. Oleh karena
nyaman Ibunda Aisyah, maka beliau minta izin kepada Rasulullah untuk dirawat di rumah Abu Bakar dan bapaknya. Diizinkan oleh Nabi, kurang lebih sekitar 2 bulan. Ibunda Aisyah itu mau. Beliau tidak tahu di cerita di luar yang mengisukan bahwa dia berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Tidak tahu di cerita ini. 2 bulan demam tadi kan dia tidak tahu mana di cerita di luar. Dan Nabi seperti tadi, acuh tak acuh, cuek. Karena isu berkembang di masyarakat itu luar biasa, memfitnah Ibunda Aisyah. Saking itu menyakitkan, sampai-sampai Rasulullah itu tegak berkhutbah di masjid itu. Beliau mengatakan, siapa orang yang berani mengganggu keluarga, padahal aku tahu, kata beliau, istriku orang baik, Sofwan bin Mu'attal juga orang yang tak pernah melakukan kejahatan. Sahabat-sahabat pembesar dari suku Aus dan Khazraj itu sama-sama saling lempar. Ini gawe suku itu, ini gawe suku itu. Hampir terjadi keributan antara Aus dan Khazraj. Tapi diredam oleh Rasulullah. Yang membuat Ibunda Aisyah yang sangat-sangat sedih ketika beliau sembuh, baru dapat cerita bahwa di luaran itu tersebar isu perselingkuhan beliau. Dan ketika mendapatkan berita itu, kalau bahasa riwayat itu, rasanya bumi ini mau runtuh, saking kan sedihnya, nangis, tak berhenti siang malam dari Syekh nangis. Sampai ketika waktu Rasulullah SAW datang, Nabi mengatakan kepada Bunda Aisyah, karena isu yang luar biasa tadi itu mempengaruhi dulu. Rasulullah mengatakan kepada Bunda Aisyah untuk supaya beliau bertaubat jika melakukan kesalahan. Tapi cari begini, jadi Bunda Aisyah, saya tidak akan pernah bertaubat dari sebuah kesalahan yang saya tidak pernah melakukan kesalahan itu. Aku tidak pernah melakukan dosa itu, tidak mungkin aku tidak bertaubat. Tapi sekalipun aku mengatakan bahwa aku bersih dan Allah tahu bahwa aku bersih, kalian semua tidak akan ada yang percaya karena cerita yang sudah luar biasa itu. Tapi kalaupun aku mengatakan aku kotor, kata Ibunda Aisyah, melakukan perbuatan itu, padahal Allah tahu bahwa aku tak pernah melakukan perbuatan itu, kalian pasti akan percaya. Maka kita tunggu baik sambil berdoa dalam hati, mudah-mudahan Allah mendatangkan wahyu menjelaskan bahwa beliau tidak punya kesalahan dalam soal itu. Sebulan menurut ulama, 1 bulan suasananya seperti itu, bayangkan. Sebulan suasana modern itu Allah tidak lemah ya. Terutama bagi seorang perempuan yang masih muda. Bunda Aisyah ini masih muda pada saat itu. Sampai terpikir dalam benaknya Bunda Aisyah itu, mungkin ini pengaruh dari istri yang baru didapat oleh Rasulullah, Juwairiyah binti Harith. Juwairiyah binti Harith ini adalah anak dari Harith, kepala suku Bani Mustalik yang diperangi tadi. Bani Mustalik ini kalah perang, tawanannya dibawa ke Madinah oleh Rasulullah. Di antara tawanan itu terdapat satu anak dari Harith, kepala sukunya, yaitu Juwairiyah. Juwairiyah ini awalnya diserahkan kepada salah seorang sahabat yang lain, tetapi karena dia merasa sebagai anak dari kepala suku, dia merasa terhinakan kalau diambil oleh orang yang bukan dari derajat yang sederajat dan sekufu dengan beliau. Akhirnya ditebus oleh Rasulullah Juwairiyah ini dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Juwairiyah binti Harith. Karena beliau menikahi Juwairiyah ini, hampir seluruh suku Bani Mustalik ini masuk Islam. Telah kuatnya semangat kesukuan orang Arab itu. Jadi tujuan Nabi menikahi Juwairiyah binti Harith ini adalah bagian dari dakwah. Ketika beliau sudah menikahi Juwairiyah, orang-orang suku Bani Mustalik ini
rata-rata masuk Islam. Kenapa? Karena merasa sudah menjadi besannya Rasulullah SAW. Jadi masuk Islam. Kata Ibu Aisyah, mungkin ini pengaruh dari Juwairiyah binti Harith, perempuan yang cantik dan molek itu. Cara perempuan kan cemburu biasa ya. Atau yang menarik, tadi ini penting karena ini sering dijadikan sebagai propaganda orang Rasyidah ya. Ketika Rasulullah dalam posisi diterpa isu yang seperti itu, beliau sempat meminta pendapat dari para sahabat. Di antara yang dimintai pendapat oleh Nabi itu Usama bin Zaid bin Harithah. Usama ini anak Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat Rasulullah SAW. Punya anak yang namanya Usama. Nabi minta pendapat kepada Usama. Cak mana tentang isu ini? Apa kata Usama radhiyallahu anhu? Kata Usama, ya Rasulullah, saya tidak pernah tahu dari Aisyah itu kecuali bahwa beliau orang yang baik, dan saya berkeyakinan bahwa beliau tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Itu kata Usama bin saya. Ketika diminta pandangannya Ali bin Abi Thalib, nah ini yang ini. Ketika Nabi minta pandangan Ali bin Abi Thalib, apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, katanya, perempuan banyak. Kalau model itu ganti banyak. Perempuan banyak. Kalau seperti itu, ya tukar saja dengan perempuan yang lain. Maksudnya itu sudahlah, cerai baik. Itulah pangkal keles perselisihan antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidah Aisyah tahu pendapat dari Sayyidina Ali seperti itu. Namun kira-kira model makhluk itu korek dinilai banyak. Oh sakit hati ketika dengan model itu. Coba bapak-bapak minta nasihat kan? Minta nasihat rumah. Tahu-tahu mungkin ada yang ngomong laden mungkin ini modelnya itu untuk selain banyak. Bini kita di kamar tadi mau kira-kira itu sampai mana tidak kesatuan dengan adik kita dengan infonya. Nah barangkali seperti itulah emosi personal, tapi bukan terkait dengan persoalan kita. Sejak itu Ibunda Aisyah ini agak segan dengan menyebut nama Sayyidina Ali itu enggak suka beliau. Kenapa? Kalau tadi gara-gara itu lah. Kalau kira-kira tidak baca buku lagi, kan bapak yang banyak kenal itu. Bapak yang kami muliakan, itulah kemudian yang kadang digoreng oleh orang Syiah yang naudzubillah melaknat Ibunda Aisyah karena isu tadi dimainkan oleh orang Syiah. Bapak yang muliakan, ketika sudah kondisinya seperti itu, Ibunda Aisyah menangis tak berhenti, minta pembelaan kepada ibunya dengan bapaknya Abu Bakar. Tapi apa kata Abu Bakar dan istrinya? Aku nak mau mati. Tak ada yang bisa saya bicarakan kepada Rasulullah. Tak ada yang berani. Semuanya menunggu datangnya wahyu dari Allah SWT. Bunda Aisyah juga, kalau dalam riwayat Imam Muslim, kata Bunda Aisyah, saya tidak berharap Nabi mendapatkan wahyu khusus dalam persoalan ini. Aku cuma berharap Nabi mungkin bermimpi mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa saya tidak melakukan itu. Tetapi apa? Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mencintai istri-istri Rasulullah itu, kedudukan mulia yang dijaga oleh Allah. Secara khusus di surah An-Nur mulai dari ayat 11 itu sampai ayat ke-18, Allah menjawab semua keraguan dan kegamangan yang terjadi pada saat itu. Jadi dari ayat 11 sampai ayat ke-18 itu Allah memperjelas bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu bersih, suci, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang munafik Madinah pada saat itu. Kata Allah dalam ayat yang ke-11 itu, pelaku
pelakunya itu adalah orang-orang di antara kalian itu, bukan orang lain. Jadi memang kebanyakan yang merusak barisan itu bukan orang dari luar, tetapi orang dalam itu. Yang banyak merusak persatuan itu adalah orang-orang yang bermental munafik itulah, bukan orang-orang luar. Maka inilah pentingnya satu kata penyatuan visi misi orang Islam. Dan ini bisa jadi pelajaran kita sekarang ini. Yang menjadikan umat Islam tidak satu itu hampir kebanyakan adalah orang bermental munafik yang ada dalam Islam itu. Kenapa Indonesia bisa dijajah sampai 3,5 abad oleh Belanda itu? Bukan karena Belanda hebat ternyata banyak pengkhianat di dalam negeri kita itu sendiri. Sama kondisi kita sekarang itu seperti itu. Kenapa orang Islam yang mayoritas di Indonesia ini menjadi seperti ini? Ya karena banyak orang-orang munafik tadi yang mencari kesempatan untuk memuaskan dahaga syahwatnya sendiri, melupakan apa yang seharusnya secara ideal dilakukan untuk agama dan negeri. Kepentingannya dia yang diperjuangkan. Bapak-bapak yang kami muliakan, Abdullah bin Ubay bin Salul ini, nah ini mungkin penting ini. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sampai mati tetap punya perilaku yang seperti itu. Andaikan terjadi dengan kita, kalau berjumpa dengan orang yang munafik itu bukan main gingang-gingang tidak menyelesaikan. Membaca tetap-tetaplah bukunya kan? Tetapi tidak dengan Rasulullah. Ketika dia sakit, Abdullah bin Ubay bin Salul sakit, Nabi datang mengunjungi dia yang sakit tadi, datang Rasul. Bahkan ketika dia mati berwasiat pula dia nak minta dibungkus dengan pakaian Nabi. Luar biasa ya. Jadi datanglah anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul tadi atau Ubab tadi, datang menghadap Rasulullah meminta supaya diberikan satu potong pakaian Nabi nak dipakai untuk menjadi kain kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Dipenuhi oleh Rasulullah, dikasih oleh Nabi. Setelah dikasih, pesannya lagi pulih tak minta disolatkan oleh Nabi. Hebat kan? Memang orang munafik itu memang itulah. Sampai nak mati itu masih keluar, dipenuhi oleh Nabi. Setelah siap, Rasulullah datang dan Nabi akan menyolatkan. Ketika Nabi tegak akan menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, Sayyidina Umar bin Khattab dari belakang ditarik oleh Nabi. Ya Rasulullah, ika orang munafik ya Rasulullah. Tidak layak engkau menyolatkan orang munafik seperti ini. Apa kata Rasulullah? Dia masih saudara kita sesama Muslim. Dia masih bersyahadat dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masih bersyahadat seperti syahadatnya kita. Maka dia juga punya hak untuk diperlakukan sebagai saudara kita sesama Muslim. Nabi tetap menyolatkan. Tetapi ulama memahaminya, kata para ulama, sekalipun dia dibungkus dengan pakaiannya Rasulullah, tapi kemunafikannya itu malaikat pasti akan tetap memproses. Kalau nak mengenal masih genang itu lah, nak cinta betul yang bukan jadi penghalang. Tetapi pelajaran pentingnya Rasulullah tetap memberikan haknya sebagai seorang Muslim. Tapi itu terjadi sebelum turun ayat yang melarang Nabi untuk melakukan sholat terhadap orang munafik. Sebelum turun ayat itu. Jadi Nabi tetap menyolatkan, dan ini penting Bapak untuk kita, karena kadang-kadang kita terbawa emosi tanpa ilmu. Ada orang yang mati yang mungkin pelaku dosa besar, kita enggak melayani. Seolah sembahyang kita dia langsung suruh enggak jadi kita melayani. Padahal tidak. Selagi dia masih ahli dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
Rasulullah, maka dia juga berhak untuk kita lakukan. Bahkan dalam fikih itu, orang yang mati karena membunuh diri sekalipun itu tetap kita laksanakan haknya untuk disolatkan, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Tetap kita melakukannya sebagai seorang muslim pada umumnya. Bapak-bapak yang kami muliakan, barangkali itu sedikit kisah tentang hadithul ifki, cerita dusta yang pelakunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, korbannya adalah Sayyidah Aisyah, dan itu berpengaruh luar biasa dalam sejarah penyebaran dakwah Islam di masa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, jangan sampai kita menjadi seperti orang yang bermentalkan mentalnya Allah bin Ubay bin Salul. Kenapa ini saya sampaikan Bapak? Kadang-kadang kita ini tanpa sadar menjadi provokator. Karena apa? Bukan karena bicara, tapi karena jari. Karena zamannya sekarang zaman jari. Yang bermain itu cuma jempol baik. Ada yang berita apapun kita share tanpa pernah kita melakukan olah pikir, melakukan olah data untuk memastikan apakah itu sesuatu yang memang layak untuk dibagikan atau tidak. Maka daripada kita menjadi bagian dari pelaku penyebaran hadithul ifki, walaupun dalam versi kecilnya cerita dusta tadi, lebih baik ya kita sekedar read and see, baca, bila perlu kira-kira saya memahami itu baca, langsung hapus baik. Karena ini sangat-sangat berbahaya dan sangat mematikan. Orang-orang munafik itulah yang akan menjadi musuh kita, dan orang munafik itu selalu ada sekali kali. Kita berjumpa dengan orang-orang seperti itu, tetapi jangan pula kemudian kita jadi hakim. Saat ini dengan uang yang tidak sama dengan kita adalah munafik itu. Padahal kalau kita jimbok pada dalam diri kita dewek, banyak pun sifat munafik dalam diri kita. Banyak, ya. Ketika kita pernah berdusta, maka termasuk salah satu tandanya orang bila hadatsa kadzdzaba. Kalau bercerita dia mudi, itu masuk kategori munafik, ya. Pernahkah kita berbohong? Yang tak pernah tunjuk tangan. Itu pernah kelima. Artinya sifat itu dua atau baru gitu. Maka jangan merasa kita bersih. Ila hadatsa kadzdzaba wa ila wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, galak diingkari. Kita berjanji kadang-kadang kita penuhi. Kenapa? Pernah boleh ya. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanat dia khianat. Pernah tak kita? Artinya mereka begitu. Maka sebenarnya penyakit hati berupa nifaq itu mungkin ada pada diri kita, tetapi kita selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk membersihkan, paling tidak untuk menipiskan, meringankan penyakit kita. Barangkali itu bapak-bapak yang dapat saya sampaikan malam ini. Nah, menit lebih sudah sampai di situ. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ayatnya belum selesai sampai 14, tapi malam ini karena malam silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada masukan saran, ini silakan. Ini siaran langsung itu siaran. Saya namanya Nida. Ada pertanyaan? Namun tak kata paham lagi atau? Tadi kita pada maghrib membaca surah Al-Kahfi. Di antara fadilahnya yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, entah siang ataupun malam, selama Jumat itu sampai ke Jumat berikutnya dinaungi oleh cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tak kenal baik, ya.
Kalau kena galak ada ya sih. Kapan dijenguk, tak tahu kalau orang yang sudah mata batin sudah dibukakan oleh Allah, mungkin terlihat bagaimana cahaya orang yang istiqomah membaca surah Al-Kahfi. Tapi tidak harus surah Al-Kahfi, panjang kita baca Yasin panjang kita baca Al-Fatihah. Fatihah panjang kita baca Bismillah, 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 Bismillah. Sepanjang malam-malam Jumat baca Bismillah. Mudah-mudahan setiap Jumat kita baca surah Al-Kahfi. Dan mudah-mudahan juga dengan berjalannya waktu bapak-bapak kami kelamaan hafal dari surah Al-Kahfi itu. Amin. Tak yakinkan amin. Mudah-mudahan insya Allah kalau dihafalkan satu ayat atau dua ayat sehari itu sudah selesai. Tak selesai setahun ya. Tak selesai tahun sampai lupa lagi. Insya Allah. Ada pertanyaan? Ada suatu pertanyaan yang lupa ya. Berarti paham atau tidak paham sama sekali? Tidak ada ya? Sesuai. Kalau sesuai tidak berubah gawe, tidak buka bea. Barangkali itu kalau tidak ada pertanyaan, ada satu yang saya ingin ingatkan yang lagi hangat sekarang terkait dengan apa namanya yang terjadi pada apa namanya ulama kita Syekh Ali Jaber yang putus orang. Maka kita umat Islam bukan kita seuzon dengan siapapun, tetapi wajib bagi kita untuk waspada, untuk saling menjaga di antara sesama orang muslim. Karena sejarah selalu berulang. Orang yang tidak mau belajar dari sejarah, itulah yang akan ditelan oleh kejahatan orang-orang yang terbiasa berbuat jahat dalam sejarah. Orang yang terbiasa berbuat jahat dalam sejarah itu pasti seperti itu, polanya seperti itu. Entah siapa yang melakukan kita tidak tahu, kita serahkan saja kepada pihak yang punya kewenangan dengan itu. Sambil kita berharap bahwa motifnya bisa dibuka, sehingga tahu jelas apa yang diinginkan, apa dia tujuannya, siapa yang ilmunya dan segala macamnya. Tugas kita adalah mudah-mudahan di wilayah kita, di Muslim Indonesia, di sekitar khususnya, hal-hal yang seperti itu tidak terjadi. Jadi kalau kami yang dalam khutbah yang terlama itu dikatakan takut tidak, dikatakan berani dulu, tidak boleh. Cuma kalau betul dia boleh dikatakan la haula wala quwwata illa billah. Kata rumah kita dulu sampai dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ya sambil masih macam itu ya. Terjimuk bukan ini. Susah kita berhadapan dengan corona ini. Kalau bukan karena la haula wala quwwata illa billah, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billah, takut sepanjang kita. Kita takut sepanjang soal itu bagi kita menakut. Kenapa tidak masjid ada corona? Kenapa tidak sembahyang berjamaah ada corona? Padahal corona mungkin tak terbangkai lagi dari dunia. Ya siapa pecah muslim? Sampai sekarang virus pilek flu tidak hilang. Dulu mematikan, sekarang biasa-biasa lain banyak obatnya di warung kecil. Barangkali itu bahwa sama-sama kita tutup majlis ini. Kalau tidak ada pertanyaan yang membaca tasbih, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama tutup dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Allah kepada Allah. Bila ditaufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.